Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah pada hari ini Jumat 8 Januari 2021 kita memulai pembelajaran di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Karena wabah COVID-19 masih melanda negeri tercinta, kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring di rumah. Tetap semangat belajar, jaga kondisi kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita dapatkan hari ini atau kita pelajari hari ini dapat kalian terima dengan baik. Buat anak-anakku sekalian yang beragama Islam, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Untuk yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada semester genap di kelas 9 ada dua bab yang akan kita pelajari. Bab yang pertama adalah kesebangunan dan kekongruenan. Kemudian bab yang kedua adalah luas dan volume bangun ruang bersisi lengkung. Pada bab yang kelima, kesebangunan dan kekongruenan, ini Ibu jadwalkan kita akan pelajari selama bulan Januari, kemudian di bulan Februari kita sudah bisa masuk ke materi luas dan volume bangun ruang bersisi lengkung. Baiklah, kita mulai. Silakan dibuka buku catatanmu. Kalian sudah mencatat materi yang kemarin Ibu sampaikan. Kita bahas bersama ya. Kesebangunan dan kekongruenan. Apa sih yang dimaksud dengan kesebangunan dan kekongruenan? Kemudian apa saja yang diharapkan dari pembelajaran kita di bab ini? Yang pertama adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan dan menentukan apa yang dimaksud dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Oke. Matematika manfaat betul ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita di pertemuan pertama ini adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekongruenan pada dua bangun datar dan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kekongruenan pada dua bangun datar. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan mengenai kekongruenan pada dua segitiga. Baiklah, diperhatikan. Dua bangun yang sama dan sebangun. Kata sama dan sebangun ini sama artinya dengan kongruen. Diulangi, sama dan sebangun nama lainnya adalah kongruen. Dua bangun datar dikatakan sama dan sebangun atau kongruen jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ada dua syarat. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Apa yang dimaksud dengan sisi-sisi yang bersesuaian? Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, kita lanjutkan ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 6 buah gambar. Perintahnya adalah manakah bangun datar yang sama dan sebangun atau kongruen dari gambar-gambar berikut ini? Perhatikan, kita lihat. Menurut kamu dari 6 bangun datar ini, manakah pasangan bangun yang kongruen? Apa nama lain dari kongruen? Benar, sama dan sebangun. Perhatikan, 1 dan 2. Bangun 1 dan 2. Menurut kamu bagaimana? Oke, bagus. 1 dan 2 adalah dua bangun yang kongruen ya. Kita buktikan.
Ibu pindahkan gambar kedua ke gambar pertama. Terlihat tidak? Ternyata gambar yang pertama dan gambar yang kedua ketika dihimpitkan, dia akan menutup keseluruhannya. Gambar pertama dan gambar yang kedua adalah dua gambar yang sama. Sama-sama berbentuk bintang ya, atau ini segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segi 10 ya. Ini sama ya, dua-duanya memiliki bentuk yang sama dan ternyata memiliki ukuran yang sama. Dari mana tahu ukuran yang sama? Ketika dia dihimpitkan, maka dia akan bertemu dan tidak ada space atau tempat yang terlihat dari sini. Nampak ini semuanya ternyata sama-sama ya berhimpit. Oke, bagus. Sekarang menurut kamu yang mana lagi? Apakah 3? Sekarang kita lihat bangun ketiga. Dia samanya dengan bangun yang keberapa? Sama bentuknya. Oke, bagus. Sama bentuknya dengan bangun yang kelima. Apakah dia kongruen atau sebangun? Yuk kita coba ya. Kita pindahkan bangun yang kelima ke bangun yang ketiga. Ternyata bagaimana? Oke, ternyata tidak berhimpit ya. Bentuknya sama, tetapi apa? Benar, ukurannya berbeda. Maka kedua bangun ini tidak dikatakan kongruen. Bagus, kalian sudah cukup paham. Kita lanjutkan, bagaimana dengan bangun yang ke-6 dan bangun ke-4? Kita coba bangun ke-4 kita pindahkan ke bangun yang ke-6. Ternyata berhimpit ya. Bentuknya sama, ukurannya juga sama. Maka dari gambar-gambar berikut ini, yang kongruen adalah bangun pertama dengan kedua, pasangan bangun pertama dengan kedua, 4 dengan ke-6. Karena apa? Karena bentuk dan ukurannya sama. Bentuk dan ukurannya sama. Bangun ketiga dengan bangun kelima bentuknya sama, ukurannya berbeda. Maka kedua bangun ini tidak kongruen. Bagus, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Perhatikan, ada dua persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Pada gambar di atas, persegi panjang ABCD sama dan sebangun atau kongruen dengan persegi panjang PQRS. Maka kalau dua bangun dikatakan kongruen, maka dua syarat terpenuhi. Syarat yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. AB, sisi panjang ya, sama dengan PQ, sisi panjang letaknya juga sama. BC, sisi apa? Lebar, bagus, samanya dengan QR. AD samanya dengan PS. CD samanya dengan SR. Maka syarat yang pertama terpenuhi, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Bagaimana dengan sudutnya? Pada persegi panjang, sudut-sudutnya memiliki besar yang sama. Berapa derajat? Yap, benar, 90 derajat. Sudut A, sudut B, C, dan D semuanya 90 derajat. Demikian pula dengan persegi panjang PQRS. Maka syarat yang kedua pun terpenuhi. Apa syarat yang kedua? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maka kedua bangun dikatakan kongruen. Kita perhatikan contoh soal yang kedua. Ukuran dua buah persegi panjang masing-masing 6 cm x 12 cm dan 9 cm x 18 cm. Buktikan bahwa kedua persegi panjang sama dan sebangun atau kongruen. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Perhatikan contoh soal yang kedua. Ada dua buah persegi panjang dengan ukuran 6 cm x 12 cm dan 9 cm x 8 cm. Buktikan apakah kedua persegi panjang kongruen atau sama dan sebangun. Kalau kita lihat sepintas atau kita lihat dari ukurannya saja, maka dapat dipastikan ya bahwa kedua persegi panjang ini bagaimana? Benar, tidak kongruen. Kenapa? Karena ukurannya yang berbeda. Tetapi
pertama ukurannya 6 kali 12 dan persegi panjang yang kedua 9 kali 18. Panjangnya 12, lebarnya 6, panjangnya 18, lebarnya 9. Dia tidak memiliki ukuran yang sama, tetapi memiliki perbandingan yang senilai. Syaratnya apa tadi kalau kongruen? Ukuran yang bersesuaian, panjang sisi yang bersesuaian harus memiliki ukuran yang sama. Maka otomatis syarat yang pertama tidak terpenuhi ya. Walaupun dia memiliki perbandingan yang sama, perbandingan tidak sama dengan ukurannya ya. Yang kedua, sudutnya sama besar, masing-masing 90 derajat. Syarat kedua terpenuhi. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kedua persegi panjang dikatakan tidak kongruen. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Kita masuk ke segitiga. Dua buah segitiga dikatakan sama dan sebangun jika memenuhi dua syarat. Apa itu? Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang diperhatikan. Sifat-sifat dua segitiga sama dan sebangun. Segitiga ABC dan segitiga DEF. Segitiga ABC, panjang sisinya diperhatikan dari tanda, maka itu menentukan kalau dia sama panjang ya. AB sama panjang dengan DE, BC sama panjang dengan benar EF, AC sama panjang dengan DF. Ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, maka dia akan kongruen karena memenuhi sifat sisi. Otomatis sudut-sudut yang bersesuaiannya akan sama besar. Yang kedua, jadi kalau untuk segitiga dia khusus ya. Ada sifat-sifat yang harus terpenuhi. Jika salah satu sifatnya terpenuhi, maka kedua segitiga akan sebangun. Sifat yang kedua adalah dua sisi sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Perhatikan, sisi yang sama panjang AB dengan QR. Dari mana Bu? Dari tandanya. Tuh, tandanya sama ya. AC dengan PQ. Nah, sudut yang diapit sudut A sama dengan sudut Q. Maka kedua segitiga dikatakan kongruen karena memenuhi sifat sisi, sudut, sisi. Bisa dipahami ya nak? Kita lanjutkan yang ketiga. Satu sisi sama panjang dan dua sudut sama besar. Perhatikan, segitiga ABC, sudut A-nya diketahui, B diketahui, sisi AB diketahui. Demikian pula sudut segitiga PQR. Sudut P diketahui, sudut R diketahui, dan sisi PR juga diketahui. Ini sudut R sama dengan A ya nak. Sudut A sama dengan sudut R, sisi AB sama dengan sisi PR, sudut B sama dengan sudut P. Maka kedua segitiga kongruen karena sifatnya terpenuhi. Apa itu? Sudut, sisi, sudut. Bagus, bisa dipahami ya. Yang terakhir, dua sudut sama besar dan satu sisi sama panjang. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga PQR. Sudut A sama dengan sudut P, B sama dengan R, sisi BC sama dengan sisi QR. Maka kedua segitiga dikatakan kongruen karena memenuhi sifat sudut. Dari sini ya nak, sudut, sisi, sudut. Ya, sudut, sisi. Maaf, sudut, sisi. Bisa dipahami? Jadi tadi ada berapa sifat dari dua segitiga yang kongruen? Ada 4. Yang pertama adalah, apa yang pertama? Yang pertama adalah sisi. Yang kedua adalah sisi, sudut, sisi. Yang ketiga adalah sudut, sisi, sudut. Yang terakhir adalah sudut, sisi. Kita masuk ke contoh soal ya.
Perhatikan contoh soalnya. Ada dua buah segitiga, diketahui sisi-sisinya. Pertanyaannya, buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR sama dan sebangun. Kalau dia sudah dikatakan sama dan sebangun, nanti sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Perhatikan, dari soal tadi diketahui bahwa sisi AB sama dengan PQ, sisi AC sama dengan PR, sisi BC sama dengan sisi QR. Maka kedua segitiga kongruen karena memenuhi sifat yang pertama itu tadi apa? Sisi, sisi, sisi. Karena dia sudah kongruen, maka otomatis pasangan sudutnya sama besar. Yang mana pasangan sudut yang sama besar? Kita lihat dari panjang sisi. Sudut A itu diapit oleh sisi 8 dan 10. 8 dengan 10 mana? P ya. Maka sudut A sama dengan sudut P. Sudut B 10 dengan 5 sama dengan sudut Q. Sudut C 85 sama dengan sudut R. Sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Perhatikan. Pada gambar di atas, ini ada berapa segitiga? Ada dua ya, dia berhimpit. Segitiga PQS, dan segitiga SQR berhimpit di sisi mana? Di sisi di sisi QS. Di sisi apa? Di sisi QS. Dari mana tahu bahwa sisi QS ini sama panjang? Karena dia saling berhimpit. Buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RSQ. Kongruen karena memenuhi sifat apa? Sifat yang pertama tadi apa itu? Sisi, sisi, sisi. PQ sama panjang dengan SR. PS sama panjang dengan QR. Sisi QS sama panjang dengan sisi SQ. Kenapa sama panjang? Karena dia berhimpit. Ya. Maka segitiga PQS sama dan sebangun atau kongruen dengan segitiga RSQ karena sifatnya sisi, sisi, sisi. Nah, pasangan sudut yang sama besar, QPS yang mana sih Bu? Nah, ini QPS berarti sudut P ya. QPS samanya dengan QRS. Lihatnya dari mana? Dari sisinya. Sisi ini diapit oleh tanda 2 dengan 1, 2 dengan 1. Ya. Sudutnya itu dari yang mana? Dari yang tengah. Ini berarti sudut P dengan sudut R, sudut S dengan sudut Q dengan sudut S. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang hari ini kita pelajari. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar di Classroom kita. Kemudian kerjakan latihan soal pada hari ini. Tugas dikerjakan di buku latihan, foto kemudian upload di Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang hari ini Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Tetap semangat belajar. Jangan lupa berdoa untuk kebaikan kita semua. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.